Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu ragam permasalahan sosial di masyarakat, yaitu tentang kemiskinan. Seperti kita tahu, kemiskinan adalah masalah sosial yang sangat sulit untuk dihilangkan dimanapun berada. Di perkotaan, di pedesaan, di negara berkembang, bahkan di negara maju pun, seperti kita tahu juga ada kemiskinan. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian dari kemiskinan, lalu faktor-faktor penyebab, bentuk-bentuk kemiskinan, dampaknya, serta upaya untuk menanggulangi kemiskinan itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara tentang pengertian dari kemiskinan. Saya yakin semua sudah tahu ya, kondisi ketika seseorang itu disebut miskin itu seperti apa. Tapi dalam beberapa konsep disebutkan bahwa kemiskinan itu adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, agar kita bisa hidup dengan layak, maka manusia itu paling tidak harus bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makanan, lalu sandang atau pakaian, termasuk juga tempat berlindung, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi jika manusia ingin hidup secara layak. Nah, kemiskinan juga dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utama mencakup yang pertama, gambaran kekurangan materi. Ya, jadi kemiskinan itu pasti kekurangan materi ya. Dalam arti dipahami sebagai situasi kelangkaan barang dan pelayanan dasar. Seperti contoh misalnya dia tidak bisa makan dengan layak, atau dia tidak bisa mengakses pendidikan, dia tidak bisa mengakses kesehatan. Nah, itu gambaran dari kekurangan materi. Nah, yang kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial. Nih ya, termasuk di dalamnya adalah keterkucilan sosial, ketergantungan, ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat, pendidikan, dan informasi. Nah, keterkucilan biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Nah, seperti kita tahu bahwa biasanya orang yang cenderung miskin secara materi, maka di dalam masyarakat pun dia akan kurang untuk berpartisipasi. Dalam pendidikan pun dia juga tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Tetapi saat ini seperti kita tahu bahwa ada banyak sekali program untuk memeratakan pendidikan ya, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Mulai tahun ajaran ini tidak ada lagi seleksi menggunakan nilai UN gitu. Nah, pandangan dari Pak Menteri itu mengatakan bahwa UN itu diskriminatif. Kenapa? Karena orang-orang yang nilai UN-nya tinggi biasanya adalah orang-orang yang memang secara ekonomi itu mampu gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi ini pandangan ya, dan juga didasarkan pada riset. Banyak masyarakat yang cenderung miskin, dia nilai UN-nya kecil, lalu dia tidak bisa masuk ke sekolah negeri, akhirnya dia harus masuk ke swasta, biayanya lebih mahal, dan ini justru sangat memberatkan perekonomian keluarga-keluarga ini. Maka dalam berpartisipasi di masyarakat, termasuk di bidang pendidikan, ketidakmampuan untuk bersosialisasi di masyarakat itu bagian dari gambaran kebutuhan sosial. Nah, yang selanjutnya, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Ya, tentu saja ya, jadi kemiskinan itu tentu saja kurang penghasilan dan kekayaan yang memadai. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah pemerintah itu punya standar agar orang itu tidak disebut sebagai miskin. Nah, standarnya itu kalau menurut Bank Dunia, nanti slide setelah ini, adalah 1,25 US dollar per hari pendapatannya. Jadi kalau sekarang dolar 15.000 tinggal dikali 1,25. Nah, itu minimal agar orang tidak disebut miskin absolut. Tapi di bawah dari itu, jika penghasilannya di bawah dari 1,25 US dollar per hari, maka orang itu dapat dikategorikan sebagai orang yang miskin absolut.
benar-benar miskin dan pasti akan sangat kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini beberapa definisi kemiskinan yang dikeluarkan oleh badan-badan terkait. Yang pertama ada Bappenas, lalu ada BPS, yang ketiga ada World Bank. Menurut Bappenas, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik serta bermartabat. Saya kira ini mudah dipahami ya, definisi kemiskinan menurut Bappenas. Yang kedua, menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulan di bawah garis kemiskinan. Ya, jadi kalau kalian buka statistik di BPS, itu ada namanya kemiskinan relatif, ada kemiskinan absolut. Nah, setiap daerah itu punya garis kemiskinan yang berbeda. Tidak sama ya, antara Jakarta dengan di daerah lain itu tidak sama tentu, karena kebutuhan hidupnya berbeda. Di Jakarta mungkin lebih tinggi ya garis kemiskinannya, tapi kalau di daerah mungkin lebih rendah. Nah, orang disebut miskin jika pengeluaran per kapitanya itu di bawah garis kemiskinan. Jadi mungkin untuk makan aja sekali sehari cuma sekali atau 2 kali, yang tentu saja ini tidak sama dengan orang-orang yang memiliki ekonomi yang cukup atau mapan. Nah, sedangkan yang ketiga menurut World Bank, Bank Dunia menyatakan bahwa kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan kurang dari 1,25 US dollar per hari. Tadi yang saya sampaikan, yang mana kriterianya adalah 1, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar, tadi ya, sandang, pangan, papan, termasuk pendidikan, kesehatan. Nah, ini bagian dari kebutuhan hidup dasar manusia. Terbatasnya akses pada layanan dan fasilitas umum, rendahnya kepemilikan faktor produksi. Nah, dia tidak bisa produksi, hanya menggantungkan dengan ya lingkungan sekitar. Ketiadaan jaminan masa depan, jadi dia tidak punya orientasi ke depan. Nanti anaknya mau sekolah di mana, kuliah jurusan apa. Nah, orang-orang yang cenderung di golongan bawah ini orientasi masa depannya ini kurang. Nah, dan yang kelima, kesulitan meningkatkan hidupnya. Nah, ini indikator-indikator orang itu disebut miskin. Nah, untuk selanjutnya adalah beberapa kategori kemiskinan ya, atau bentuk-bentuk kemiskinan. Di sini saya membaginya menjadi 5 bentuk. Ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan alamiah. Nah, ini materi yang perlu dipahami dengan baik ya, karena ini sering sekali ditanyakan. Kalau dulu ada UN itu sering sekali ditanyakan di soal-soal UN. Tapi pasti saya akan banyak menanyakan tentang materi ini ya, bentuk-bentuk kemiskinan. Nah, kita bicara kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut atau kemiskinan yang mutlak ini adalah kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini seperti yang saya sampaikan di depan. Orang disebut miskin absolut jika pengeluarannya di bawah dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Standarnya tadi sudah saya sebutkan 1,25 US dollar per hari. Nah, jika orang itu pengeluarannya di bawah itu, termasuk juga pendapatannya di bawah itu, maka bisa dipastikan orang itu adalah mengalami kemiskinan absolut. Jadi benar-benar miskin dan sangat rentan untuk tidak bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Sebagai contoh, misalnya orang yang berpenghasilan sangat rendah di ibu kota seperti Jakarta ini sangat rawan sekali mengalami masalah kemiskinan ini. Pemulung,
manusia gerobak yang kemana-mana bawa gerobak gitu ya, gelandangan, itu termasuk bagian dari kemiskinan absolut. Nah, selanjutnya kemiskinan relatif. Ada absolut, ada relatif. Kalau relatif ini berdasarkan perbandingan kondisi antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Sebagai contoh seperti ini. Kita bicara Jakarta ya. Jakarta ini upah minimum provinsi itu sekitar 4,2 jutaan sekarang ini. Berarti orang agar bisa hidup dengan layak paling tidak 4,2 juta rupiah per bulan. Tapi di kampung ya, kayak di Jogja, di Solo itu tidak menyentuh angka 2 juta, hanya 1,7 jutaan. Nah, kalau di Jakarta ini berpenghasilan satu bulannya 2 juta, itu bisa dikategorikan sebagai orang miskin di Jakarta ya. Tapi kalau misalnya dia pergi ke daerah lain yang kebutuhan hidupnya tidak terlalu tinggi, bisa jadi di daerah lain itu dia tidak dikategorikan sebagai orang yang miskin. Karena tadi adanya perbedaan biaya hidup itu antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau kita punya gaji 5 juta, hidup di pemukiman mewah, tentu kita kategorinya miskin ya. Tapi kalau hidup di kampung dengan gaji 5 juta, itu tentu saja tidak termasuk golongan yang miskin. Nah, ini contohnya saya membandingkan antara di Indonesia dengan di Amerika karena memang nilai mata uangnya berbeda. Nah, ini disebut sebagai kemiskinan relatif. Yang kedua, kemiskinan struktural. Adalah kemiskinan yang abadi, di mana kondisi seseorang bila berada di tempat tersebut akan selalu miskin. Paling gampangnya gini. Coba perhatikan atau kalian amati daerah-daerah yang memang minim infrastruktur, terutama di daerah Indonesia bagian timur, di daerah terdepan, terluar, tertinggal, seperti Papua, NTT, lalu Maluku, di mana daerah-daerah itu belum terjamah listrik, akses jalan juga sangat buruk, belum aspal, termasuk juga mungkin jaringan internetnya juga kurang bagus, pendidikannya juga kurang, kesehatan juga kurang. Nah, hal-hal ini mendukung orang yang tinggal di daerah itu sulit untuk keluar dari kemiskinan. Kenapa? Karena ya kondisinya tidak mendukung dia untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Bayangkan aja kalau kita punya hasil pertanian, tapi kalau tidak didukung dengan akses jalan yang bagus, lalu tidak didukung dengan akses ke pasar untuk menjual, nah tentu sangat sulit sekali untuk keluar dari kemiskinan di daerah itu. Maka disebut kemiskinan struktural ini biasanya disebabkan oleh tidak baiknya atau kurang bagusnya sarana infrastruktur, atau mungkin juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak terlalu berpihak pada mereka yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, ini disebut kemiskinan struktural. Saya contohkan misalnya juga orang yang tinggal di kampung dengan tingkat pendidikan yang rendah itu akan sulit keluar dari kondisi itu, karena ya kita tahu sendiri ya, di kampung pekerjaan susah, lalu modal juga mungkin terbatas, orang akan sulit keluar. Nah, itu disebut dengan kemiskinan struktural. Nah, selanjutnya kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini faktor penyebab utamanya adalah mental atau budaya yang dialami oleh seseorang atau bahkan sebagian besar masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jadi orang seperti sudah nyaman dengan kemiskinannya, dia tidak mau untuk berusaha menjadi lebih baik, dia sudah tidak terlalu istilahnya mengejar materi lah. Nah, orang-orang yang biasanya mengalami kemiskinan kultural itu orang-orang yang di daerah pinggiran, terutama suku-suku pedalaman yang masih primitif, karena mereka bisa bahagia pun nggak seperti kita yang kita butuh handphone, kita butuh materi yang banyak ya. Bagi mereka hidup dengan kondisi seperti itu sudah merupakan sesuatu yang bahagia.
Nah, orang-orang yang secara kultur, secara budaya sudah nyaman dengan kondisi yang dialami, tidak ingin berusaha menjadi lebih baik, ini kategorinya adalah kemiskinan kultural. Terakhir, kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini faktor penyebab utamanya adalah kondisi alam. Ya, kondisi alam yang memang sulit mendukung seseorang itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kurang air misalnya, tanah tidak subur, kayak di Afrika tuh kemiskinannya alamiah ya. Di NTT yang curah hujannya sedikit, tanahnya juga kurang subur, itu kemiskinan alamiah. Nah, selanjutnya kita bicara kemiskinan berdasarkan dimensinya. Kita agak cepat aja, kita bagi menjadi 4 ini ya. Yang pertama adalah kemiskinan akibat globalisasi, yang kedua kemiskinan terkait dengan pembangunan, ketiga kemiskinan sosial, dan yang keempat adalah kemiskinan konsekuensial. Nah, dilihat dari subjudulnya saja saya kira semuanya sudah paham ya tentang apa itu kemiskinan akibat globalisasi dan seterusnya. Tapi kita akan coba bahas di sini. Globalisasi ini suatu keniscayaan ya. Kita semua tidak bisa terhindar dari globalisasi. Karena antar negara di seluruh dunia ini saling terhubung, saling tergantung, dan mau tidak mau globalisasi ini pasti terjadi di setiap negara. Nah, globalisasi ini bisa kita lihat sebagai potensi, tetapi juga bisa kita lihat sebagai ancaman. Kalau kita negara maju, kita bisa memproduksi, kita bisa menjual barang-barang kita dengan banyak, itu potensi ya. Tapi bagi negara-negara berkembang yang memang dia hanya sebagai konsumen, nah ini bisa jadi masalah. Karena adanya persaingan bebas ini, negara-negara yang berkembang itu akan cenderung kalah bersaing. Tuh. Nah, persaingan yang bebas ini akan menghasilkan kelompok yang menang dan akan menghasilkan kelompok yang kalah. Nah, orang-orang yang terkalahkan dari persaingan akibat globalisasi ini akan terpinggirkan sehingga bisa terjerat kemiskinan. Nah, ini makanya perlu kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi bagaimana agar kita tidak kalah, atau istilahnya itu agar kita bisa menyaring pengaruh-pengaruh negatif dari luar, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, yang kedua kemiskinan terkait pembangunan. Belum meratanya pembangunan di sejumlah daerah, pesatnya laju pembangunan di perkotaan yang menyebabkan tersisihnya segolongan warga yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Ya, seperti contoh Jakarta, kita bisa lihat kesenjangannya sangat terasa ya. Ada di tengah kota misalnya bangunan-bangunan bertingkat, apartemen-apartemen mewah, tetapi di sampingnya banyak kita lihat pemukiman kumuh yang berada di bantaran rel kereta api, di bantaran sungai. Nah, orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan dengan pembangunan yang sangat pesat itu akan cenderung dia tersisih. Dia cenderung tidak bisa mengikuti pembangunannya, sehingga otomatis dia akan menjadi miskin. Ini video yang Bapak berikan di minggu lalu itu terkait dengan kemiskinan akibat pembangunan. Yang ketiga, kemiskinan sosial mengacu pada kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak, dan kelompok minoritas akibat diskriminasi dalam masyarakat. Ya, memang karena anak perempuan itu cenderung orang yang istilahnya itu tidak superior. Dia sangat rentan sekali mengalami kemiskinan. Makanya dalam suatu perkawinan apabila ada perceraian, perempuan inilah yang biasanya akan menjadi korban karena dia rentan mengalami kemiskinan itu sendiri, termasuk juga anak dan kelompok minoritas. Terakhir, kemiskinan konsekuensial. Ini konsekuensi dari adanya konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, ledakan populasi, termasuk COVID ini ya, COVID-19 ini bisa menyebabkan kemiskinan konsekuensial ya. Jadi dampak dari bencana non alam kalau COVID ini. Tetapi memang
sangat terasa, kita semua merasakan, dan bahkan banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat adanya COVID-19 ini. Nah, itu termasuk kemiskinan konsekuensial. Nah, sekarang kita bicara indikator-indikator kemiskinan ya. Saya kira semua sudah tahu beberapa hal ini, cuma Bapak akan bacakan saja. Yang pertama, indikator kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, sandang, pangan, papan. Nah, ini jelas ya. Lalu, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. 3. Tidak adanya jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Jadi karena pendidikan cenderung rendah sehingga jaminan masa depannya tidak bagus atau kurang gitu. Terus yang keempat, rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya sumber daya alam. 5. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Nah, kenapa tidak ada akses dalam lapangan kerja? Karena memang secara skill atau juga pendidikan yang tidak terlalu tinggi, saya kira ini sangat sulit untuk bersaing dengan mereka yang memiliki skill atau berpendidikan tinggi, sehingga sangat sulit untuk memiliki akses terhadap lapangan kerja, termasuk mata pencaharian yang tetap. Sehingga biasanya kebanyakan dari orang-orang yang cenderung miskin itu mata pencahariannya itu di bidang yang informal, seperti itu. 6. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik ataupun mental. Nah, ini kasuistik ya. Jadi ada juga kemiskinan yang memang disebabkan karena cacat fisik. Mohon maaf, kita sering melihat juga banyak orang-orang yang meminta-minta ataupun istilahnya itu ngamen dengan keterbatasan fisik ya. Memang cacat fisik itu menghalangi atau menjadi faktor penghambat untuk dia untuk bisa hidup lebih baik. Nah, ini memang salah satu indikatornya juga ya. Termasuk juga cacat mental ya. Orang-orang dengan gangguan jiwa, termasuk orang gila itu juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Yang ketujuh, ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial. Anak terlantar, jadi ditinggal oleh orang tuanya. Wanita korban tindak kekerasan rumah tangga. Ini termasuk kekerasan yang menimpa wanita dalam rumah tangga ini sering sekali kita lihat ya, termasuk dari ketidakadilan gender, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil. Jadi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, tidak terlindungi, biasanya ini juga minoritas, tidak bisa mengakses kebutuhan hidup dasar dengan layak. Nah, ini beberapa indikator kemiskinan yang kita pelajari. Nah, ini tentang kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu jadi ada 3 kategori ya. Kelompok yang paling miskin atau fakir miskin, kelompok miskin, dan kelompok rentan. Nah, ini data dari republika.co.id bahwa kita bisa lihat di sini memang kalau dilihat dari statistik di BPS, penduduk miskin itu lebih banyak di pedesaan. Pada Maret 2019 ini ada 15,5%, dan di perkotaan itu ada 9,99%. Jadi memang sebagian besar penduduk miskin itu ada di daerah pedesaan. Nah, kalau kita lihat dari Gini rasio atau rasio Gini 2018 Maret dan ini 2019 Maret ini ada penurunan ya. Jadi rasio Gini ini untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran. Kalau dia mendekati 1, berarti ketimpangannya sangat tinggi. Tuh, kalau mendekati 1. Kalau mendekati 0, berarti ketimpangannya semakin rendah. Tuh. Jadi kalau misalnya 0,382, ini tentu lebih baik daripada 0,389. Ini kalau dilihat dari tingkat ketimpangan pengeluaran antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang miskin. Nah, secara nasional, garis kemiskinan di Indonesia itu pada Maret 2019 adalah Rp425.250.
Jadi ini garis kemiskinan. Jadi statistik yang ada di sini ini diukur dari garis kemiskinan ini. Jadi ketemulah 9,9% dan 15,5%. Nah, ini dilihat dari penduduk yang miskin di Indonesia. Dan memang kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ya, akibat dari COVID-19, saya yakin statistik ini akan menjadi lebih banyak. Jadi penduduk yang miskin ini akan menjadi lebih banyak, termasuk kelompok-kelompok yang rentan. Kelompok yang awalnya dia punya pekerjaan bagus, tapi akhirnya dia di PHK atau dikurangi gajinya berapa persen misalnya, termasuk juga banyak perekonomian yang tidak bisa berjalan seperti biasanya. Nah, ini akan sangat riskan sekali penduduk miskin. Jadi ada 3 kelompok ya, miskin, paling miskin, lalu kelompok yang rentan. Nah, selanjutnya kita lihat dari sebab. Ada sebab individu, sebab keluarga, sebab subbudaya atau subkultur, penyebab agensi, atau penyebab struktural. Nah, ini sepertinya semua bisa membedakan. Kalau penyebab individu, ini berarti melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Jadi dilihat dari faktor individunya ya. Misalnya saat dia termasuk orang yang boros, atau orang yang dia malas, tidak mau kerja keras, dia tidak mau berusaha lebih baik lagi, lah itu termasuk penyebab kemiskinan dilihat dari faktor individu. Kalau penyebab keluarga, dapat berupa jumlah anggota keluarga tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Jadi misalnya yang bekerja hanya ayahnya saja, sementara jumlah anggota keluarga itu banyak. Nah, pendapatan si ayah ini tidak bisa mencukupi kebutuhan semua anggota keluarga karena banyak sekali anaknya misalnya. Nah, ini termasuk juga faktor penyebab kemiskinan dilihat dari keluarga. Makanya untuk mengatasi ini, BKKBN punya program 2 anak cukup ya. Jadi pemerintah itu punya program 2 anak cukup untuk cenderung menekan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor keluarga. Yang ketiga, penyebab subbudaya. Menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Tuh, jadi subbudaya itu kayak misalnya perilaku lingkungan atau masyarakat yang cenderung kurang baik gitulah. Jadi penyebabnya adalah kondisi di lingkungan yang buruk. Tuh, itu subbudaya. Misalnya lingkungan masyarakatnya itu dia sangat hedonis, atau kondisi masyarakatnya itu dia tidak suka berjudi misalnya, atau suka mabuk-mabukan yang memang banyak pengeluaran di situ. Nah, itu penyebab subbudaya. Ya, jadi diakibatkan oleh kelompok yang memang dia cenderung buruk gitu. Nah, yang keempat, penyebab agensi. Melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintahan, dan ekonomi. Jadi ini faktornya adalah diakibatkan bukan dari kita sendiri, tetapi dari orang lain ya. Akibat perang, akibat dari krisis ekonomi, akibat mungkin pemerintah yang terlalu otoriter. Nah, itu penyebab kemiskinan dilihat dari agensi. Terakhir, penyebab struktural ya, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial di masyarakat. Nah, ini beberapa faktor penyebab kemiskinan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak dari kemiskinan ya. Sebenarnya ada banyak sekali dampak dari kemiskinan. Yang ada di layar kalian ini hanyalah beberapa saja. Kalian bisa melakukan eksplorasi sendiri, mencari beberapa sumber untuk menjelaskan dampak dari kemiskinan. Yang pertama sampaikan bahwa dampak dari kemiskinan adalah pengangguran. Kenapa pengangguran sebagai dampak dari kemiskinan? Karena orang yang cenderung miskin dia akan sulit mendapatkan pendidikan,
lalu efek kelanjutannya adalah dia sulit untuk mencari pekerjaan dan akhirnya menjadi miskin. Nah, pengangguran ini bisa dilihat dari dua sisi ya, ada sebagai dampak, bisa juga sebagai penyebab. Jadi miskin karena nganggur, atau makanya dia miskin akibatnya dia nganggur gitu. Tuh, tapi sekarang saya kira untuk pendidikan itu banyak daerah yang sudah membebaskan biaya pendidikan sampai tingkat SMA, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Kalau kalian sekolah di negeri itu saya yakin itu gratis, tapi masih banyak juga di daerah-daerah lain yang belum gratis juga. Dan banyak juga program dari pemerintah, dia mensubsidi mahasiswa yang kurang mampu, termasuk juga bahkan membebaskan biaya uang SPP di kuliah. Itu salah satu untuk menyetarakan orang-orang yang cenderung miskin dalam akses mendapatkan pendidikan yang layak. Nah ini, jadi sangat penting sekali ya pendidikan sebagai investasi bagi masa depan. Lalu yang kedua, dampaknya adalah kriminalitas. Kesulitan mencari nafkah sehingga membuat orang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan. Banyak sekali kita lihat berita tentang pembunuhan, perampokan, begal, pencurian, yang motifnya adalah ekonomi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuh, nah ini dampak dari kemiskinan ya, sehingga semoga kita semua terhindar dari perbuatan ini gitu. Yang ketiga, kesehatan yang buruk. Ini faktor penyebabnya adalah kurangnya gizi. Harga kebutuhan yang mahal membuat masyarakat tidak dapat menjaga kesehatan dengan baik. Ya bagaimana dia bisa memiliki kesehatan yang baik jika memang dalam kesehariannya dia asupan makanannya kurang bagus gitu ya, kurang bergizi, termasuk juga dia juga tidak menjaga pola makan yang pas gitu, karena kadang makan kadang tidak. Nah tentu saja ini berdampak bagi kesehatan orang-orang yang tergolong miskin. Keempat, buruknya generasi penerus. Nah ini karena kemiskinan dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan fisik, mental, dan cara berpikir ya. Ini banyak sekali orang-orang yang cenderung miskin, lalu dia itu pendidikannya juga kurang bagus. Akibatnya adalah perkembangan fisik, mentalnya juga kurang bagus. Nah ini beberapa dampak dari kemiskinan. Kalian bisa mencari referensi untuk memperbanyak materi tentang ini. Nah yang terakhir dari video kita kali ini adalah cara mengatasi kemiskinan. Ada banyak sekali program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Tapi kalau kita meringkas, ya, membuat ringkasan, program-program itu bermuara pada beberapa hal ini. Jadi yang pertama adalah pemerataan kualitas pendidikan. Ya, jadi kualitas pendidikan bagi yang kaya, yang miskin itu disamaratakan, semuanya bisa mengakses pendidikan dengan baik, sehingga nanti diharapkan yang miskin dengan pendidikan yang baik dia bisa memperoleh pekerjaan yang baik, dan ketika dia memperoleh pekerjaan yang baik dia bisa punya penghasilan yang baik sehingga keluarganya akan terselamatkan dari kemiskinan. Lalu peningkatan infrastruktur yang memadai, mulai dari desa-desa, ada program dana desa itu ya, dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk pembangunan di bidang pertanian, peternakan, lalu untuk pemberdayaan masyarakat. Nah itu program di bidang infrastruktur. Jadi memang meningkatkan infrastruktur agar masyarakat bisa berkembang kehidupannya dengan lebih baik. Lalu penetapan kebijakan yang menguntungkan. Nah ini tentu banyak kebijakan-kebijakan yang berpihak pada orang-orang yang cenderung kalangan menengah ke bawah ya. Ini untuk mengantisipasi atau untuk menekan angka kemiskinan itu sendiri. Jadi tidak hanya menguntungkan golongan-golongan atas. Nah, yang keempat, membangun lembaga pembiayaan mikro dan balai latihan kerja. Jadi ini kaitannya sama peningkatan skill ya. Jadi meningkatkan skill, banyak balai-balai latihan kerja, termasuk juga insentif kepada mereka yang memiliki usaha di bidang
mikro, kecil dan menengah, termasuk juga membantu modal dengan biaya yang rendah kepada mereka yang bergerak di bidang UMKM. Nah, itu termasuk cara mengatasi kemiskinan. Terus merubah dan membangun mindset masyarakat. Kalau kita mau lebih detail, fakta ada banyak sekali, kalian bisa lihat terutama di websitenya Kementerian Sosial, itu banyak sekali program-program untuk jaring pengaman sosial termasuk cara mengatasi kemiskinan. Nah, mungkin sekian video dari Bapak mengenai materi tentang kemiskinan ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, silahkan mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.